Banyak orang punya keyakinan yang salah bahwa mereka tidak bisa memulai usaha tanpa modal. Sebetulnya kalau kita boleh jujur terhadap diri kita sendiri, pasti kita pernah mendengar, membaca, bahkan melihat sendiri ada orang-orang di sekeliling kita yang berhasil memulai usaha tanpa modal. Pada dasarnya, ada 3 cara memulai bisnis tanpa modal. Satu adalah dengan cara menjadi maklar. Yang kedua, kerjasama terhadap orang yang punya modal, termasuk bank salah satunya. Yang ketiga, kita berkarir dulu, menabung ilmu, mengumpulkan banyak teman, dan mengumpulkan uang, kemudian baru kita buka usaha. Jadi diawali dengan menabung terlebih dahulu, akhirnya uang sendiri setelah kita punya uang, baru kita mulai usaha. Tapi di awalnya kita sudah mempunyai cita-cita bahwa pada akhirnya saya akan punya usaha sendiri. Saat ini saya bekerja untuk cari teman, cari ilmu, dan mengumpulkan uang. Saya berikan ide bagaimana menjadi maklar. Bahkan ada ide yang luar biasa. Anda bisa mulai usaha tanpa duit sama sekali. Bahkan ketika Anda mulai usaha, malah Anda dapat duit. Pengen tahu? Kok enak gitu ya? Kok bisa, kok enak? Nah, ini yang pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Idenya begini, jadi maklar ada 2 macam, maklar kecil-kecilan dan juga bisa maklar besar. Maklar kecil-kecilan itu misalnya Anda menjadi maklar sepeda motor, maklar mobil, maklar rumah, maklar asuransi. Itu Anda bisa mulai tanpa modal. Anda hanya tekad Anda, kenalan Anda bisa sukses. Dan bisa loh kaya, karena banyak sekali orang yang mulai di bidang itu dan akhirnya jadi kaya raya. Nah, kemudian kita juga bisa mulai langsung jadi maklar raksasa. Misalnya begini, pada waktu kita jalan-jalan ke luar negeri, kita melihat ada toko roti yang ramai luar biasa. Antriannya sampai ke mana-mana. Kita langsung cari yang punya. Dan kemudian, seperti yang saya bahas di CD saya, bagaimana mulai usaha dengan kemudian berhasil 98%, masih ingat? Langsung kita jual Indonesia. Kita ketemu sama orangnya. Wow, do you know Indonesia is 220 million people. Di Indonesia ada 220 juta orang. Apa hubungannya dengan kamu? Baik-baik saja, gitu ya. Selalu ingat. Nah, kemudian pada waktu dia ketemu dengan kita langsung jual Indonesia, kita bantu dan kita ngomong, saya mau ambil master franchise-nya di Indonesia. Peluangnya di Indonesia luar biasa. Kemudian misalnya orangnya ini ngomong, boleh, tapi kamu harus bayar dulu 100.000 US. Langsung kita salaman, deal. Kalau kurang ampuh, ya sudah, 110.000 boleh nggak? Sebentar, kalau sudah begini ada orang nanya, Pak, sebentar. Pak, yang namanya nawar itu lebih rendah. Sejak kapan nawar itu lebih tinggi? Jawaban saya, sejak dengerin CD Nyatung di Semaringin. Idenya bagaimana? Kenapa 100.000 langsung kita deal? Bahkan kita nawar 110.000 bila perlu. Karena kita bilang, yes, saya minta waktu 6 bulan untuk melakukan due diligence. Maksudnya apa? Kita lihat perhitungannya masuk akal nggak semuanya, bagaimana sistemnya, bagaimana. Kita tanda tangan kontrak boleh. Dalam waktu 6 bulan kalau saya tidak bayar 100.000 US atau bahkan 110.000 US, nanti haknya boleh kasihkan orang lain. Nah, setelah itu kita sudah agree, kemudian kita langsung pasarkan di Indonesia. Entah Anda pasang iklan, pakai seminar, melalui internet, apapun, pasarkan. Ini ada peluang bisnis yang luar biasa, sangat-sangat bermanfaat. Buktinya ini, perhitungannya ini, fotonya seperti ini, videonya seperti ini. Bahkan Anda boleh datang ke, misalnya ke Singapura, ke luar negeri, kemanapun yang ada franchise-nya tadi, atau master franchise-nya yang luar biasa. Nah, Anda ngomong, sekarang saya master franchise-nya. Saya mau jual 20 sub master franchise. Misalnya 10 di Jakarta, 5 di Surabaya, 1 lagi di Denpasar, 1 lagi di Medan, 1 lagi gini. Dan kita kasih beri kesempatan kepada mereka yang menjadi sub master franchise ini untuk buka di 1 tahun pertama. Dan apabila terjadi laris, kalau kita buka franchise berikutnya, dia bisa jadi prioritas atau bahkan bisa menjadi induknya berikutnya. Satunya kita jual 10.000 US. Anggap misalnya very good terjadi, yaitu 20-nya laku semua. Kalau 20-nya laku, 20 kali 10.000 US, berarti berapa? 200.000 US. Wow, pada waktu buka bisnis, pak, Anda terima 100.000 US, 100.000 US yang Anda bayarkan. Oke deh, 90.000 Anda terima, 110 Anda bayarkan kepada master franchise-nya, karena dia mau ngasih waktu Anda 6 bulan untuk baru bayar. Kemudian setiap bulan Anda masih dapat royalti
dari 20 franchise ini. Enak, bisa, masuk akal caranya. So many ways, begitu banyaknya kita bisa mulai dengan cara yang sama. Salah satunya misalnya, ide berikutnya, misalnya ada di luar negeri, atau di kota yang lain, yang besar, yang ternyata sangat-sangat rame usahanya, atau kota kecil, tapi usahanya sangat rame, kita mau bawa ke kota besar. Kita juga bisa dengan ide yang sama. Kita bisa datang ke tempatnya dia, Pak, mari kita buka cabang-cabang ke seluruh Indonesia. Wah, saya tidak punya modal. Tidak masalah, Pak. Nanti Bapak tidak usah ngasih modal. Bapak hanya sistemnya aja, cara masaknya, misalnya ini restoran, begitu ya, sangat ramai. Kemudian kita akan buatkan sistem franchise-nya, kita akan buatkan segala macam. Bapak dapat royalti, tidur-tidur dapat omset. Dan Bapak berhak melakukan audit. Ini ada haknya begini, kami lindungin hak Bapak. Seperti begini. Dan kalau di kota ini, tidak boleh. Nanti Bapak ada saingan. Tapi di kota lain, kenapa tidak? Bapak dapatkan omset tambahan. Oke. Kemudian, loh Pak, saya tidak ahli franchise. Tidak masalah. Anda tinggal datang, pergi ke yang ahli franchise. Anda dengan surat agreement, loh ini loh, haknya sudah di tempat saya, ini omsetnya seperti gini, saya tidak bisa membuat franchise loh. Saya mau buat franchise sekarang. Kamu sebagai konsultan, mau nggak? Kamu saya kasih 25% saham. Gratis. Jadi setiap itu, nanti Anda terima. Royalti juga terima, semuanya terima. Mau? Kira-kira ada yang ahli franchise mau? Ada atau ada? Adalah, satu tidak mau ya next, satu tidak mau next, ada yang mau. Begitu mau, ya sudah, berarti tanpa modal kita sudah set up sistem franchise-nya sudah terjadi bagus, yang ngajarin orang lain sudah bagus, kita hanya di maklar di tengah. Kemudian kita langsung jual franchise-franchise-nya ke seluruh Indonesia atau bahkan ke seluruh dunia. Bisa tanpa modal? Tetap bisa, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya, seringkali orang salah paham. Yang namanya tanpa modal ini, itu dikatakan berarti tidak pakai duit sama sekali. Bisa, seperti tadi tidak pakai duit sama sekali. Tapi bisa juga, maksudnya apa? Bukan pakai duit kita sendiri. Kita bisa pakai duit supplier kita terlebih dahulu. Kita bisa pakai duit bank, private investor, teman-teman kita. Atau kita sabar dulu, kita mulai dengan cara nabung. Boleh, silakan, tetap dimulai gitu ya. Karena kalau tidak pernah dimulai nabung, ya tidak akan pernah punya modal. Karena kita punya impian ya, kita mulai dengan nabung, bisa. Tapi tetap tanpa modal. Kita juga bisa menggunakan sistem maklar tadi. Satu cerita yang menarik tentang sistem maklar adalah satu orang yang umur 17 tahun. Orang ini kurus kering, tinggal di Yunani. Orang tuanya ditahan pada waktu itu, dan kemudian akhirnya dia bisa jualan es. Kemudian orang tuanya dilepas, kemudian dia umur 17 karena musuhan sama papanya terus dipukulin terus gitu ya. Walaupun dia berhasil melepaskan papanya dari penjara, tapi dia tetap dipukulin, disiksa terus sama orang tuanya. Akhirnya dia pindah ke Amerika. Waktu ke Amerika jadi kuli, sungguh-sungguh kuli bangunan, kuli ini, kuli segala macam. Dalam kondisi kurus kering, dia melihat ada orang yang lewat naik mobil mewah. Wah, mobil, wih, bagus sekali mobilnya. Wah, kantornya di lantai, wah, bagus sekali. Dia tanya, apa itu? Oh, ternyata itu raja tembakau di Amerika saat itu. Kemudian dia punya ide, kenapa tidak? Kemudian dia bawa tulisan ketika mobilnya lewat, hai Mister ini, saya mau bicara dengan Anda. Terus kemudian orangnya lewat, terus kemudian ke satpamnya, bisa nggak saya bicara dengan bos kamu? Jangan kamu anak kemarin sore, saya aja sebagai anak buahnya tidak pernah ngomong gitu ya. Enak aja kamu minta ngomong, karena dia pakaiannya berantakan, tidak karuan. Tapi dia setiap lewat dia pasang. Ketika orangnya tadi di lantai sekian di kantornya, dia di perempatan dia, hai hai hai, sekian hari berturut-turut, 14 hari berturut-turut seperti itu, sampai akhirnya menarik perhatian oleh Raja Tembakau ini, dipanggil orang ini. Pada waktu dia dipanggil, itu ceritanya menarik, dia malah lari karena dikirain mau dipukulin oleh satpamnya begitu ya. Kemudian akhirnya orang ini berhasil menghadap, kemudian kamu katanya mau ketemu, sekarang mau dicari malah lari gitu ya. Oh ya, saat kamu pukulin saya gitu ya. Oh enggak, kamu dipanggil. Oke, dengan senang hari. Begitu panggil, Raja Tembakaunya ngomong, anak muda, kamu mau ngomong apa? Kau pengen ketemu saya? Oh gini, saya bisa nyarikan tembakau kamu jauh lebih murah, mutunya lebih bagus. Ada dua versi, ada satu versi menceritakan di Brasil, satu di Yunani, di negara asalnya dia. Nah kemudian di Yunani, di negara asalnya dia, saya bilang, saya dari Yunani ada tembakau yang lebih murah, lebih bagus, lebih begini, kamu mau nggak? Kemudian Raja Tembakaunya ini, boleh. Kemudian orang ini ngomong, jangan khawatir, gini, bisa, tidak resiko, nanti barangnya dikirim terlebih dahulu. Setelah dikirim dahulu, kamu cek kadar airnya, kamu cek mutunya tembakau ini. Kalau ternyata tidak lebih bagus,
Tidak perlu dibayar. Kalau harga, kita akan konfirmasi dulu. Entah melalui telex, melalui apa, kita akan konfirmasi harga terlebih dahulu. Dan pasti harus lebih murah dibanding yang kamu punya sekarang. Menarik? Karena resikonya nggak ada gitu ya. Kalau dicek datang ternyata jelek kan nggak perlu bayar. Perasaan boleh? Caranya gimana? Gini, kalau saya sebagai anak muda ngumpulin pedagang-pedagang tembakau, bisa jadi mereka tidak percaya. Boleh nggak? Sekarang begini, kamu dari Bapak ada suratnya konsepnya begini. Kepada YTH, pedagang tembakau yang ada, memang betul bahwa ini adalah orang utusan saya. Saya baru mencari tembakau yang kadar airnya lebih bagus dari ini, yang lebih bagus ini, kemudiannya ini, kilogramnya gini, segala macam syaratnya silakan, tembakau tadi gitu ya. Ini. Dengan catatan begini, Anda harus kirim dulu untuk percobaan, dan apabila satu kontainer tadi ternyata tidak memenuhi syarat, tidak akan kami bayar. Dan apabila memenuhi syarat, akan kami bayar, dan kita akan terjadi hubungan bisnis. Nah, orang yang mewakili saya adalah ini, satu nama ini. Raja tembakonya, oke. Kemudian dia menarik, langsung suruh ketik suratnya, karena nothing tulus. Kalau ada baru bermutu, baru dia bayar. Kalau enggak masalah. Mau diapain pun juga enggak ada ruginya buat orang ini. Nah, kemudian orang yang anak muda umur 17 ini kembali ke Yunani gitu ya. Ada yang cerita ke Brasil gitu ya. Itu banyak versi. Nah, pada waktu dia kembali ke Yunani, kemudian dia kumpulkan raja-raja tembakau di Yunani atas nama raja tembakau di Amerika. Kalau atas nama dia enggak mau gitu ya. Kalau atas nama raja tembakau di Amerika kira-kira mau? Mau. Silakan Anda cek. Kalau tidak percaya silakan Anda telepon lebih dahulu. Dan reputasinya begini, dia memang selalu bayar bagus sekali. Oh ya, saya pernah dengar bagus, konglomerat ini bagus. Bolehlah. Saya uji coba dulu, saya kirim satu kontainer kan tidak ada ruginya. Karena kalau begitu bisa ratusan kontainer, ribuan kontainer nanti berikutnya. Ada yang mau. Tapi kemudian orang ini ngomong, yes, tapi lewat saya. Kasih persentase. Keuntungan. Deal, setuju? Setuju, kasih keuntungan. Kemudian mendadak dia jadi kaya raya luar biasa gitu ya. Karena begitu banyaknya omset yang dia cuma numpang lewat doang dapat keuntungan. Dan orang inilah namanya Aristotle Onassis. Raja kapal gitu ya, yang akhirnya mendapat istri Jacqueline Kennedy, mantan istrinya John F. Kennedy. Aristotle Onassis kaya raya luar biasa. Di awal karirnya dia jualan tembakau dengan cara itu. Jadi cash cow-nya yang luar biasa. Dia mulai usaha, boleh dikata tanpa modal sama sekali. Nah, berikutnya cara yang kedua untuk memulai bisnis tanpa modal, yaitu kita melakukan satu yang namanya kerjasama dengan orang yang punya modal, di mana kita menyediakan waktu, tenaga, dan keahlian kita, dan pihak lain menyediakan uangnya. Kemudian kita bisa mendapatkan saham sekian persen, maka kita bisa menjadi pemilik perusahaan tanpa harus punya modal. Misalnya begini, kita pada waktu jalan-jalan di luar negeri ataupun di kota yang lain ataupun di kota kita, ada peluang-peluang bisnis yang luar biasa yang sudah terbukti, proven, benar-benar terbukti membawa hasil. Misalnya di Filipina ada satu perusahaan franchise, misalnya membuat rumah dalam waktu 5 hari. Ini misalnya begitu ya. Wow, biaya franchise-nya berapa? 3,5 juta. Deal, langsung aja deal. Nggak masalah. Bayarnya 20%, deal, nggak apa-apa. Sisanya per lembar botnya dia untuk membangun rumah tadi, baru kita bayar persentase, misalnya begitu. Oke, 20%, kita butuh lokasi, butuh tempat untuk produksi, kita juga butuh modal untuk membayar 20% ini, yang senilai 7M. Nah, kita ngomong cari lokasi, yang lokasi ini kita katakan bagaimana? Kita ngomong kepada yang punya lokasi, boleh nggak kita kerjasama, ini ada peluang begini. Oh boleh, caranya gimana? Caranya begini, kerjasama, kamu sediakan tempat dan bangunannya untuk pabriknya ini, untuk membuat produksi rumah dalam 5 hari, ini misalnya begitu ya. Terus kemudian kita hitung dengan harga tersebut, kita anggap hutang dengan bunga tabungan, misalnya begitu ya, bunga tabungan. Jadi nanti kita akan bayar oleh perusahaan ini. Kamu akan dapat sekian persen dari perusahaan, tapi tetap dianggap perusahaan utang kepada kamu, tanahnya. Jadi tanah masih menjadi milik kamu, belum dibayar, karena ini menjadi jaminan utang. Jadi untuk orang tadi juga cukup aman. Oh boleh, saya tidak keluar duit, keluar tanah doang. Kemudian tapi kita masih butuh uang untuk memulai start perusahaan tadi. Misalnya tadi butuh 7M untuk franchise-nya yang pertama, untuk 20%-nya. Kemudian yang berikutnya kita butuh startup modal, mungkin kita butuh 10M. Kita cari orang, Pak, ini kemungkinan berhasilnya tinggi, ini lihat seperti gini. Indonesia banyak sekali butuh orang untuk bangun rumah dengan sangat cepat, rumah yang murah tapi lebih kuat, lebih cepat, dan siapapun bisa membangun dengan cara yang sangat sederhana, ada garansinya, kemungkinan berhasil sukses. Oke, Anda store Pak 10M, tapi 10M ini tidak untuk ceritanya hilang, kita anggap perusahaan ini hutang kepada Anda. Untuk itu kita kasih ke Anda sekian persen sahamnya.
Misalnya dia dapat 40%, yang sediain tanah dapat 25%. Nah, sisanya Anda bisa dapat persentasenya. Kenapa orang mau? Karena Anda janji hutang kepada dia dan dia bayar. Dengan sistem yang kemungkinan berhasil tinggi, Anda bisa pakai uang orang lain. Kemudian, cara yang ketiga, yaitu kita bisa berkarir terlebih dahulu, melakukan dengan kesadaran penuh, yaitu untuk menabung ilmu, mengumpulkan banyak teman, jaringan koneksi, tanpa terlalu hitungan dengan hasil atau bayarannya. Fokus kita di situ adalah pertama, mencari dan menguasai semua ilmunya. Kedua, kita cari kenalan-kenalan yang diperlukan. Ketiga, sambil jalan kita menabung. Setelah itu kita tawarkan kepada bos kita untuk kerjasama, buka yang baru sebagai partner, atau kita tawarkan kepada kenalan kita yang mampu, ataupun kita bisa buka usaha sendiri. Misalnya, ada cerita yang menarik dari Howard School. Howard School adalah pemilik Starbucks, jaringan kedai kopi. Tadinya yang bersangkutan adalah eksekutif papan atas di New York. Waktu dia mendapat tugas di Seattle dan minum kopi di Starbucks, dia punya impian, wow, enak sekali. Kenapa tidak seluruh dunia buka Starbucks di setiap pusat-pusat kota, di ujung-ujung jalan? Kenapa tidak ada Starbucks seperti ini? Jadi dia jual impiannya dia. Do you know, in this world ada 5,5 miliar orang. Apa hubungannya dengan Howard School? Baik-baik saja gitu, tidak ada hubungannya. Kemudian setelah proses yang lama, akhirnya pemiliknya setuju untuk memperkerjakan Howard School dengan bayaran yang jauh lebih kecil dibanding gajinya sebagai senior vice president di sebuah perusahaan yang sangat top di New York. Kemudian Howard setuju pindah ke Seattle, kemudian dia belajar semua jurus yang ada dan menganjurkan pemiliknya mulai buka cabang. Pemiliknya setuju buka cabang 1, 2, 3. Ketika sudah cukup banyak, pemiliknya segan buka cabang berikutnya. Howard School masih dengan sangat baik hati ngomong, saya mau buka sendiri sekarang. Dan mau nggak kamu sebagai pemegang sahamnya, dan seluruh kopi saya akan masih ngambil dari kamu. Jadi bukan berkhianat, akhirnya jadi saingannya bosnya enggak. Dia tetap jaga karena dia belajar dari bosnya. Akhirnya bosnya setuju, malah modalin. Dan Howard School buka lagi cabangnya dia yang lebih banyak, tapi bukan namanya Starbucks, namanya nama Itali aneh, susah diingat pada waktu itu gitu ya. Dia buka 10 sampai 11, 12 cabang dengan sangat cepat, tapi dia semua kopi masih ngambil dari mantan bosnya tadi, jadi dia jadi partner. Dan kemudian pada satu hari, karena dia baik sekali dengan bosnya ini ada 4 pemegang saham dari Starbucks, mau pensiun, tidak mau melanjutkan. Dan dia melihat Howard School adalah sebagai orang yang paling cocok untuk melanjutkan, maka dia jual Starbucks kepada Howard School. Tapi pada waktu itu Howard School tidak punya duit untuk membeli sekian juta US, 4 juta US atau lebih pada waktu itu. Apa yang dilakukan? Dia presentasi cari orang yang punya modal. Dia jual impian bahwa saya akan go public, saya akan begini dan saham Anda akan naik, harganya, duit Anda akan jauh lebih banyak. Setelah sekian puluh kali dia presentasi, akhirnya ada yang mau memodalin dia untuk membeli sahamnya, dan dia betul-betul go publican sampai ribuan, puluhan ribu Starbucks di dunia. Yang terakhir saya dengar Howard School termasuk orang yang paling kaya di Amerika, termasuk Forbes 400 yang paling kaya di Amerika dengan kekayaan lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, kesalahan orang ketika dia kerja kepada orang lain, satu, dia perhitungan sekali dan nyari gaji, nyari uang. Akibatnya seumur hidup dia akan mengejar uang terus. Kalau dia kepingin uang mengejar dia, salah satunya mestinya dia fokus dulu kepada ilmunya, kemudian fokus cari kenalan, baru kalau digaji besar jangan ditolak. Oke? Jangan terus so idealis gaji besar, oh jangan saya kecil aja. Nggak, gaji besar diterima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Dan kesalahan berikutnya adalah dari awal mereka memang berniat menyaingi bosnya, mau ngambil ilmu dan tidak mau berpartneran. Makanya sekarang banyak sekali yang saya memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan. Misalnya sekarang ada stasiun televisi yang sangat terkenal di Indonesia, hostnya sangat-sangat ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter, dan dibajakin oleh televisi-televisi yang lain. Mereka hanya mau perusahaan ini sebagai jembatan saja. Kemudian apa yang saya lakukan ketika saya memberikan coach kepada perusahaan televisi ini? Please deh, dari awal diikat kontrak. Caranya gimana? Mereka pada waktu masuk, kita beri pernyataan. Saya tahu bahwa kamu belum terkenal. Mau nggak kamu saya orbitkan menjadi terkenal? Oh mau. Tapi saya tidak mau mendadak kamu malah jadi membantu saingan saya tidak mau gitu ya. Maksud apa? Gini,
Anda tulis, baca dulu pernyataan ini, kalau setuju tanda tangani. Pernyataannya bunyinya bagaimana? Dengan ini kami mengetahui bahwa kami mengalami proses satu yang namanya belajar, dan satu proses di mana televisi tempat saya bekerja ini membuat saya jadi lebih terkenal daripada sebelumnya. Dan untuk itu saya tahu, atas jasa televisi ini, saya mau melakukan satu yang namanya ikatan kerja. Bahwa saya pada waktu keluar ataupun dikeluarkan, saya tidak boleh kerja di bidang yang sama, baik saya kerja sendiri ataupun kerja ikut orang lain di bidang yang sama, tidak diperkenankan. Selama 2 kali masa kerja saya maksimum 3 tahun. Dan apabila saya memang betul pindah ke perusahaan yang lain atau buka perusahaan sendiri yang sejenis dengan perusahaan yang ini, maka kami bersedia membayar transfer fee sekian miliar. Nah, akibatnya TV tadi sampai hari ini sudah jarang dibaca orang gitu ya. Kecuali itu masuk akal, karena kalau Anda mau bayar ya boleh, karena dia sudah matang, sudah terkenal. Kenapa tidak? Kalau ada sponsor yang mau bayar transfer fee, boleh saja. Pemain sepak bola juga ada transfer fee-nya, juga ini ada transfer fee-nya. Demikian juga karyawan saya pribadi, saya juga ikat, karena saya tidak kepingin mereka jadi saingan. Saya maunya mereka jadi partner. Boleh dong buat usaha yang baru, boleh, tapi jadi partner saya, please deh. Mari kita, bahkan saya modalin pun saya mau gitu ya. Kenapa enggak jadi pemegang saham, jadi akibatnya bisa tumbuh bersama. Nah, kalau terjadi saingan, ya tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya kerjasama, jadi bisa tumbuh bersama. Nah, contoh kerja kepada siapa dulu, atau bergaul kepada siapa dulu, sehingga kita bisa mendapatkan keahlian dan strategi untuk bisnis lebih sukses. Salah satu contohnya adalah Donald Trump. Ketika dia masih muda, bahkan belum selesai kuliah, dia sudah ikut perkumpulan-perkumpulan orang kaya yang sukses di bidang pembangunan. Walaupun dengan cara nekat dan menyelundup. Kadang dia menyogok ahli pianonya supaya dia menjadi asisten orang yang ngisi acara musik di sana. Tapi dia bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding dia. Dia cari orang-orang yang lebih sukses dibanding dia untuk belajar. Kemudian juga Steven Spielberg. Pada waktu dia masih muda dan dia tur di sebuah perusahaan film yang sangat besar. Besoknya dia juga menyelundup masuk ngantor di sana, dan dia mulai membuat film-film di sana tanpa diundang begitu ya, dengan modalnya dia sendiri. Dan kemudian akhirnya ada orang yang tahu bahwa ada orang yang nekat bernama Steven Spielberg ini, tapi dia membuat film-film yang bermutu dan bagus. Akhirnya dia bahkan diterima di sana dan meroket luar biasa. Jadi proses yang pertama, kalau kita kepingin kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi, bahkan juga tanpa modal, alangkah baiknya luangkan waktu kita untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita, supaya kita bisa pindah gelombang ke gelombang orang yang sudah jauh lebih sukses dibanding kita. Belajar lebih dahulu, ajak kerjasama, berkenalan, belajar ilmunya, lakukan apapun dengan orang yang jauh lebih sukses ini, sehingga kita akan jauh lebih sukses. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat.